rasa takut gue lebih dari rasa penasaran gue, jadi gue nggak berani, benar-benar nggak berani sih bang untuk berangkat. Mas, keputusan masnya untuk nggak naik ke tempat itu tuh sudah tepat mas. Wah, serius lu? Mas jangan dibakar dulu, kata bapaknya nanti aja kalau udah mau masuk mobil, biar tahu. Ada seorang ibu yang meminta kepada Buto Ijo meminta anak, lalu anak itu harus dikembalikan di umur tertentu sebagai tumbal kembali, dimuntahkan kembali raganya. Bukan kadang sih, mostly emang raganya dimuntahkan kembali sehingga bentuknya itu sudah tidak sempurna lagi, seperti sudah tercabik, sudah tergigit. Di season terbaru Sancakala kali ini, kita akan membawakan kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri. Dan kali ini gue udah bersama dua orang teman. Di sini ada Topan. Halo. Dan ada Kiki. Halo. Hari ini kita akan ngebahas tentang pengalaman pesugihan online-nya Topan ya. Oke, iya. Mengenai pesugihan online tuh gue sempat sih juga dapat landing page atau iklan digitalnya tentang si pesugihan online ini. Cuman gue emang nggak berani ngeklik aja. Makanya pas dengar Topan pernah ikutan, bahkan sampai ikut tripnya tuh, gue langsung penasaran banget sih. Mungkin bisa langsung diceritain aja Mas Topan. Ya, sebelumnya gue nggak tahu ya ini tuh gue sebenarnya boleh ngobrolin tentang ini atau enggak, karena memang ini pengalaman yang lumayan mengerikan buat gue. Jadi gue mau klarifikasi dulu sebelumnya. Gue ikut pesugihan online ini bukan untuk apa-apa. Gue benar-benar cuma iseng aja. Tapi lumayan terjerumus jatuhnya. Di tahun 2017 tuh, saat itu gue lagi surfing internet aja. Surfing internet sampai akhirnya gue ketemu sama banner iklan clickbait gitu. Tulisannya pesugihan putih tanpa tumbal via online. Pas ngelihat si iklan itu gue langsung penasaran banget. Apa nih gitu kan. Akhirnya gue klik. Pas gue klik, ternyata dia langsung nyambung ke Telegram chat gitu. Nah, di Telegram chat itu gue coba chat, adminnya jawab untuk konsultasi harus bayar sekitar kayak 50 ribuan gitu. Ya udah gue bayar aja karena kan ya murah dan gue terlalu penasaran untuk ini kan. Jadi gue bayar 50 ribu konsultasi sekali. Kok gue merasa kayak mereka tahu banget gue gitu, tahu banget posisi gue saat itu, ngerti banget gitu-gitulah. Akhirnya gue keterusan dan setiap makin gue konsultasi makin mahal sampai akhirnya adminnya itu nganjurin gue untuk ikut trip ritual gitu. Nah itu di dalam grup yang gue dimasukin tiba-tiba itu ada banyak orang ya kayak gue dijadwalin untuk ikut trip dengan 4 orang lainnya ke ada satu gunung di daerah Klaten namanya Gunung Wijil. Akhirnya gue ikut, tapi sebelum mulai berangkat gitu dia kasih tahu ada yang harus gue siapkan seperti alat ibadah sendiri sama kain kafan. Nah ketika itu harinya udah tiba, kita berkumpul di satu meeting point gitu. Pas gue datang itu udah ada 2 orang yang nunggu. Mereka tuh nggak kelihatan kayak orang susah, mereka tuh kelihatan rapi, bersih, kelihatan dari jamnya yang dia pakai itu bukan jam murah gitu. Kayak Rolex gitu ya? Betul, ya kayak ya semacam Rolex gitu-gitulah. Terus gue nunggu, gue coba ajak ngobrol, tapi mereka nggak ramah sama sekali, kayak diam aja gitu. Gue cenderung dicuekin aja gitu. Dan mereka ngobrol nggak satu sama lain? Nggak juga. Mereka diam-diaman aja gitu. Tapi lo berani juga ya untuk ikut sampai segitunya ke trip ini gitu loh. Sebenarnya sampai bawa kain kafan. Ya sebenarnya karena penasaran itu sih, apa sih ini gitu, apakah ini real gitu-gitu sih, diawali dari situ.
Oke. Anyway, terus akhirnya ada 2 orang lagi yang nyusul gitu. Mereka turunnya juga mobilnya mewah-mewah banget. Ada yang turun dari Mercy, ada yang turun dari, gue lupa nama mobilnya apa, tapi itu mobil mewah, gue tahu gitu. Gue tahu sih ini trip tuh mahal, lumayan mahal banget, Mahal tapi banget. banget 2 digit lah. Wow. Tapi gue nggak nyangka yang ikut juga orang-orang sekaya-kaya ini gitu loh. Hmm. Ya anyway, terus akhirnya kita dijemput pakai mobil minivan gitu, minivan standar lah, nggak yang bagus juga gitu. Karena di dalam juga pas berangkat orang-orangnya ini pada diem-dieman semua, akhirnya ya udahlah gue tidur aja. Musiknya juga musik yang diputerin tuh kayak musik kidung gitu loh. Tapi lo di situ ada guide-nya gitu gak? Ada. Jadi di mobil itu kita di belakang. Gue dan 4 orang yang lainnya ini di belakang, ada supir sama guide-nya gitu di depan duduknya. Udah kita jalan sampai akhirnya gue kan tidur tuh. Soalnya perjalanannya juga lumayan lama sih, kayak 6 jam 7 jam gitu. Terus gue bangun, kita udah nyampe di lokasinya. Sempat berhenti makan gitu gak kayak kalau kita trip pada umumnya? Oh iya, ada. Kita sempat berhenti di rest area gitu, makan bareng. Tapi ya tetap nggak ada obrolan. Dan semakin gue lihat detail-detail orangnya itu semakin, wah ini sih orang kaya-kaya banget, gila. Ada yang bawa tas LV, gitu-gitu. Terus di si guide-nya itu ada briefing sesuatu gitu nggak selama perjalanan? Selama perjalanan nggak ada. Orangnya ramah, tapi emang nggak banyak omong. Jadi ya selama perjalanan nggak ada omongan apa-apa. Akhirnya kita selesai makan, kita berangkat lagi. Ketika di mobil tuh gue mencoba tidur lagi, tapi gue mimpi gitu. Mimpi ketemu satu sosok yang besar banget gitu. Nah, sosok yang lu lihat itu bentuknya ada rupanya atau siluet hitam aja? Siluet hitam, tapi gede banget. Oke. Gue tahu itu bukan manusia sih. Oke. Karena gue mimpi itu, jadi gue nggak bisa tidur lagi. Dan semakin dekat ke lokasinya kayak semakin nggak enak, hati dan perasaan badan gue tuh nggak enak banget gitu. Tapi lo tau nggak ini pesugihan yang lo lakuin itu jenis pesugihan ritualnya apa gitu? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Oke. Jadi gue ikut aja karena penasaran, benar-benar karena penasaran aja. Terus ketika gue sampai di lokasinya itu kan udah malam ya, suasananya tuh gelap, terus sepi, dan badan gue tuh nggak enak banget, kayak gue merasa menggigil, tapi di dalam tuh kayak merasa panas banget gitu badan gue. Oke. Tuh jadi udah suasananya gelap, sepi, terus di sekitarnya nggak ada apa-apa. Jadi lokasinya tuh kayak parkiran gitu. Di situ cuma ada satu warung, sekitarnya gelap semua. Dan ini gelap yang benar-benar lu cuma ngelihat parkiran, pohon-pohon yang gelap banget itu, dan warung kecil yang ada toiletnya. Mungkin itu tempat biasa orang numpang toilet kali ya sebelum naik ke atas. Jadi kita berhenti di parkiran itu, terus kita sebenarnya harus naik lagi jalan kaki. Nah itu guide-nya nanti yang akan nganterin. Tapi karena perasaan gue udah gak enak banget, gue udah sumeng ya orang bilang ya. Iya. Udah gak enak banget gitu. Perasaannya gak enak. Perasaannya gak enak. Gue akhirnya ngomong sama si guide-nya ini, kalau gue nggak berani untuk ngelanjutin, gue mau berhenti di sini. Guide-nya tuh sempat kayak bingung dan sempat maksa gitu, tapi rasa takut gue lebih dari rasa penasaran gue, jadi gue nggak berani, benar-benar nggak berani sih untuk berangkat. Sampai lo nggak sayang itu uang yang katanya 2 digit gitu? Wah, nggak kepikiran sih. Saking takutnya gue nggak kepikiran sama uang
gue udah bodo amat sih sama uangnya. Terus si guide-nya ini akhirnya ya udah ngebiarin gue untuk nggak ikut ke atas lagi. Gue akhirnya ke warung yang ada di situ yang gue lihat di awal. Gue samperin warungnya, gue numpang toilet, gue mesen kopi di situ. Akhirnya gue nungguin yang lainnya itu di si warung ini. Gue ngerokok, terus ada bapak-bapak si yang punya warung, ternyata dia sendirian di situ. Nyamperin gue, ngobrol-ngobrol lah gue di situ. Apa yang kalian obrolin di situ? Nah sebenarnya gue awalnya ngobrol ngalur ngidul aja sih, sampai tiba-tiba si bapak ini bilang ke gue, Mas, keputusan masnya untuk nggak naik ke tempat itu tuh sudah tepat, Mas. Wah, serius lu? Iya, dia ngomong gitu. Nah menurut dia itu apa yang orang-orang ini dapatkan itu tidak sebanding sama apa yang mereka korbankan. Oke. Gitu. Dan dia juga ngomong ke gue kalau ini adalah pesugihan yang melibatkan satu sosok gaib yang bernama Buto Ijo. Terus apalagi yang si penjaga warung itu bilang? Nah iya, dia bilang juga kalau pesugihan model ini tuh orang yang melakukannya menukar jiwanya atau mengorbankan jiwanya untuk sesuatu yang dia mau. Ya lagi asik ngobrol gitu, terus rokok gue habis. Ya gue beli rokok ke bapak itu. Terus pas dia ngasih rokoknya itu ada satu batang rokok apa ya namanya, yang bungkusnya itu pakai jagung gitu. Kelobot. Klobot, betul. Nah dia ngasih rokok dan satu batang klobot itu. Karena gue dikasihnya kayak gitu, jadi gue mikir gue mau bakar aja si klobotnya kan. Tapi bapak itu bilang, Mas jangan dibakar dulu, kata bapaknya, nanti aja kalau udah mau masuk mobil, biar tahu. Gue sebenarnya bingung sih maksudnya biar tahu nih apa, tapi ya udahlah, gue nggak mau menanyakan hal-hal yang aneh. Gue di situ aja udah ketakutan sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah gue ngobrol sampai sekitar jam 4:30 pagi gitu. Orang-orang yang ngelakuin ritual bareng sama gue tadi, yang berangkat bareng itu udah turun, kelihatan. Akhirnya gue pamit ke bapaknya untuk pulang. Tapi pas gue pamit itu bapaknya bisikin gue sesuatu. Dia bilang, Mas habis bakar rokok nanti diintip-intip ya ke spion. Dia ngomong gitu. Gue bingung, tapi ya udahlah, gue nggak mau nanya lebih panjang, tapi gue coba lakuin aja. Sambil jalan ke arah mobil, gue bakar rokoknya yang dikasih sama bapak tadi. Gue bakar, gue isep sambil nungguin yang lain mengarah ke mobil. Ketika mereka sampai di mobil, gue ngomong sama guide-nya, Mas boleh gak sih saya duduk di depan karena saya lagi gak enak badan, takutnya kalau di belakang malah mual muntah gitu-gitu sih. Gue coba alasan gitu. Akhirnya guide-nya nurut, mau aja. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, di depan. Nah gue tuh masuk duluan, baru yang lain pada ikut masuk. Tapi selama gue di mobil itu, gue awalnya nggak berani, benar-benar nggak berani untuk ngeliat ke spion, karena si bapak itu udah ngomong sesuatu ke gue yang tadi. Gue tahu akan ada sesuatu, jadi gue sebenarnya gue ragu juga untuk ngeliat, tapi ya gimana, gue penasaran banget juga gitu. Akhirnya mobil udah mulai jalan, dan ini kondisinya udah subuh, udah mulai ada cahaya matahari sedikit gitu. Jadi memang kita bisa melihat, gue bisa melihat gitu. Dan yang gue lihat di spion itu udah bukan orang-orang yang gue berangkat bareng tadi. Badannya masih sama, tapi mukanya udah beda banget, udah bukan manusia lagi. Mereka berkepala hewan. Ada yang seperti monyet, ada yang seperti babi, tapi ini versi yang jauh lebih mengerikan.
Terus perasaan lo gimana tuh? Ada di dalam mobil dengan orang-orang berkepala mengerikan kayak gitu. Jujur gue gemeteran sih saat itu. Dan gue udah gak berani lihat lagi, gue cuma nutup mata gue dan melukin tas yang gue bawa. Gue udah gak berani ngapa-ngapain. Dan lo ngerasa bersyukur gak lo gak ikut ke dalam ritual itu? Yes, tapi gue tetap ketakutan. Lu bayangin, lu berangkat dengan orang-orang normal, pulang udah bukan manusia. Itu lo sampai nyampe gak berani lihat spion lagi? Enggak, gue sampai di lokasi drop point, gue langsung cabut, menghilang. Gue nggak berani, bahkan gue nggak say bye ke mereka sama sekali. Kayak seperti yang kita tahu, nama Buto Ijo ini kan udah besar banget ya dalam urban legend kita, dalam kisah Timun Mas, yang dimana ada seorang ibu yang meminta kepada Buto Ijo meminta anak, lalu anak itu harus dikembalikan di umur tertentu sebagai tumbal kembali. Nah, kisah Buto Ijo ini sebenarnya menjadi inspirasi untuk pesugihan Buto Ijo di ranah Jawa Tengah ini. Itulah pesugihan yang lo datengin kemarin. Untung banget lo nggak ikut di dalam pesugihan itu, karena pesugihan ini tuh benar-benar yang dikorbanin tuh bukan cuma jiwa, tapi kadang-kadang bisa orang. Dan kalau binatang kita udah tahu lah ya, pesugihan tuh banyak yang melakukan itu. Nah, kenapa mereka itu nggak bawa tumbal orang? Karena tulisannya kan gitu ya, pesugihan tanpa tumbal. Tapi sebenarnya yang ditumbalin itu adalah jiwa mereka sendiri. That's why saat mereka kembali, mereka itu sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Untuk si Buto Ijo sendiri, itu sebenarnya dia nggak makan orang. Dia nggak tidak disebut, maksudnya dia tidak makan raga orang, tapi orang-orang yang ditumbalkan atau menumbalkan diri, dia itu jiwanya dipindahkan ke alam lain, ke alam gaib, alam yang beririsan sama kita. Untuk orang yang ditumbalkan, kadang-kadang orang itu dimuntahkan kembali raganya. Bukan kadang-kadang sih, mostly emang raganya dimuntahkan kembali sehingga bentuknya itu sudah tidak sempurna lagi, seperti sudah tercabik, sudah tergigit, makanya dibilangnya itu dimakan Buto Ijo. Padahal mereka pindah alam dan dimuntahkan kembali raganya dari alam gaib itu. Untung banget makanya lo selamat dari pesugihan ini. Ya, jadi mungkin buat yang belum pada tahu, sebenarnya ada ciri-ciri tempat usaha yang menunjukkan kalau misalkan di tempat-tempat itu tuh kayak ada pesugihannya. Oh gitu ya. Iya. Tapi kenapa sih uang-uang pesugihan itu biasanya dipakai untuk usaha gitu? Ya karena biasanya itu memang jin atau makhluk halus itu yang lu udah tumbalin jiwa lu kepada mereka tuh kayak bikin sistemnya tuh kayak money laundry. Jadi lu tetap dapat uang itu dari usaha itu. Tapi apakah semua itu sepadan dengan apa yang mereka korbankan? Dari cerita ini, apakah teman-teman semua ada yang pernah mengalami kejadian serupa? Atau di antara tetangganya, saudaranya, pernah mendengar cerita-cerita seperti ini? Tulis di kolom komentar.